Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zikroh Maulida. Di sini saya akan sharing-sharing tentang insecure. Masih udah nggak asing kan di tengah kalian apa itu insecure? Dan mungkin juga kalian pernah ngerasain apa itu insecure. Nah, jadi insecure itu merupakan bahasa Inggris yang artinya merasa tidak aman. Apa sih yang merasa tidak aman di sini? Nah, jadi insecure adalah perasaan cemas, ragu, kurang percaya diri sehingga membuat kita merasa tidak aman. Nah, insecure itu juga membuat kita merasa tidak yakin dengan suatu hal yang biasanya terletak pada diri kita sendiri. Misalnya, insecure dengan fisik yang kita miliki. Jadi kita punya body issue, merasa kalau diri kita itu nggak cantik lah, nggak ganteng lah. Nah, kemudian selalu kritis terhadap diri kita sendiri. Nah, hal itu bisa membuat dampak negatif untuk diri kita sendiri. Kita jadi nggak percaya diri, kita jadi nggak yakin sama diri kita sendiri. Padahal ya, Tuhan tuh udah baik banget sama kita, nyiptain kita dengan sangat sempurna dan tentunya memiliki keunikannya tersendiri. Coba kita bayangin, kalau semua makhluk di sini, khususnya manusia itu good looking, semuanya cantik, semuanya ganteng menurut mata manusia ya. Nah, apakah nggak flat kehidupan di dunia ini? Nah, makanya itu Tuhan tuh ngasih kita beraneka ragam manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan gitu, di dunia ini hidup kita jadi penuh dengan warna dan tentunya dengan hal-hal unik lainnya yang ada di dunia ini. Kemudian, insecure dengan kemampuan diri sendiri. Misalnya, kita membandingkan kemampuan kita dengan orang lain yang lebih pinter, lebih sukses, lebih mapan, lebih produktif. Nah, tapi di sini ada nilai positif sama nilai negatifnya. Apa sih nilai positifnya? Ketika kita ngebandingin diri kita sama orang lain, kemampuan kita ya. Nah, kita bisa mengubah mindset kita buat, oh, dia aja bisa, pasti saya juga bisa, bahkan lebih dari dia juga kita bisa. Tentunya dibarengi dengan usaha dan juga dengan doa. Nah, tapi dampak negatifnya itu ketika kita ngebandingkan diri kita sendiri dengan orang lain tanpa adanya keinginan untuk merubah diri kita. Yang tadinya mungkin kita ngelihat teman kita pinter, kita kurang pinter, tapi kita mikirnya cuma kayak, oh ya udah, dia emang udah pinter, kita mah biasa aja gitu. Itu hilangkan pikiran-pikiran yang seperti itu yang bisa membuat mindset kita itu sekak, nggak jalan. Nah, jadi hilangkan apa ya, cuma ngebanding-bandingkan doang tanpa adanya rasa keinginan untuk lebih dari dia atau bahkan setara dengan dia tuh. Oke, selanjutnya itu ada insecure dengan partner. Ketika kita insecure dengan partner, kita jadi memiliki trust issue di mana kita nggak percaya sama orang lain, terus merasa bahwa dirinya nggak pantas buat si partnernya, merasa kurang puas dengan hubungan yang sedang ia jalani. Tapi partner di sini bisa sebuah pasangan, kekasih, pacar, dan sahabat. Nah, ketika kita sudah memiliki partner yang sudah sama-sama menerima kelebihan dan kekurangan, itu kita sebaiknya hilangkan overthinking atau pikiran-pikiran negatif yang bisa mempengaruhi pikiran kita yang buruk. Kita mikir, ih dia lebih kaya ya dari gue gitu, dia lebih cantik, pintar, segala macam sempurna, ih gue mah apa gitu. Itu jadi ngebuat diri kita tuh ngejauh sama si partner kita tersebut. Jadi lebih baik hilangkan pikiran-pikiran netting. Pokoknya gak usah overthinking deh, kalau udah punya sahabat udah jalan aja gitu. Nah, kemudian ada insecure ketika di lingkaran sosial. Takut ketika berbicara menjadi awkward, terus pembicaraannya tidak menarik, takut dijudge. Nah, jadi manusia ini salah satu resikonya kita itu adalah makhluk yang penuh dengan keraguan-raguan. Sehingga ketika kita belum mencoba sesuatu, tapi mindset kita udah
netting duluan, udah pikiran negatif duluan, jadi apa ya, kita jadi takut buat coba itu gitu. Nah, sebaiknya ketika kita di lingkaran sosial, kita coba jadi diri kita sendiri, dan kalian boleh menilai setelah kalian mencoba gimana reaksi-reaksi orang di lingkungan sosial tersebut, apakah menerima atau tidak. Kalau menerima ya silahkan dilanjutkan, atau kalau tidak diterima ya kita apa ya, memisahkan diri dengan lingkaran sosial itu. Intinya cari yang cocok untuk diri kamu sendiri. Nah, insecure itu bisa muncul karena pikiran kita sendiri, bisa karena kita melihat orang yang lebih unggul daripada kita, bisa jadi karena trauma masa lalu, atau karena kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi berulang kali, atau bahkan nih yang sering terjadi karena dikritisi oleh orang-orang sekitar. Contohnya, ada laki-laki umur 30 tahun, sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya mobil, kemudian lingkungan sekitarnya bilang, sudah mapan, sudah berkepala 3, kok masih sendiri, kok masih belum punya istri. Nah, di situ kita bisa menggunakan tangan kita untuk menutup semua mulut orang yang membuat kita sakit hati atau kepikiran, atau kita memilih untuk menutup telinga kita dan menyaring mana perkataan yang harus kita masukin dan mana perkataan yang tidak harus kita masukin ke dalam hati dan pikiran kita. Nah, jadi apapun perkataan orang lain, sebaiknya kita saring mana yang perlu kita pikirkan dan mana yang tidak perlu kita pikirkan. Karena ketika kita overthinking, ketika kita insecure, itu akan mempengaruhi kepada diri kita sendiri. Jadi coba sedikit demi sedikit untuk menghilangkan rasa insecure itu sendiri, agar hidup kita jadi lebih pede ngejalinnya, kemudian lebih yakin juga ngejalin hari-harinya, biar semangat terus dan optimis. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat baik bagi saya atau bagi yang menonton. Oke, dah, see you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.